Baik, udah siap? Tinggal yang belum ada Marvel ya? Marvel, kerja apa? Bisa. Iya. Tapi udah konfirmasi ke Bu Vivi? Untuk yang ada mata pelajaran mata kuliah Bu Vivi yang semester ini? Belum. Maksudnya konfirmasi kalau temanmu itu beralih bekerja. Ya? Sering-sering berangkat? Iya. Berangkatnya sekali, 2 kali? Oh, berangkatnya Katanya sering, izinnya ya 1 kali 2 kali. Oh. Berarti ya nggak masalah sih, yang penting ya kalau di kampus lain kan harus konsisten absensinya, tapi nggak tahu untuk dosen yang lain penegoan absensinya bagaimana. Sebenarnya ya oke, saya buka ya perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kayaknya meripatnya matanya Pak Heri penuh warna kuning. Kuning. Nah itu yang belakang gak dapat seragam olahraga? Habis main bola? Ada acara? Oh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting dapat semua ya maksudnya kalau. Sebenarnya ya mungkin nggak tahu ya untuk kampus yang lain ya. Kalau kampusnya Pak Heri dulu itu melarang untuk mahasiswa pakai yang nggak pakai berkerah. Lah tapi kayaknya aturannya beda. Kalau untuk di Umku mungkin untuk hari Jumat mungkin ya free day ya. Saking banyak free-nya jadinya diperbolehkan tanpa berkerah. Mungkin ada yang di kampus lain, mungkin UMK mungkin kali ya. Belum mungkin pernah lihat pakai yang nggak berkerah. Belum coba ya. Mungkin nyicipin temennya, aku ikut coba lihat kuliah di punyamu gitu. Kepo-kepo, istilahnya tukar pelajar. Nah, terus hari ini kita akan materi tentang pengujian atau debugging kode. Mungkin dari kemarin itu istilahnya kalau di anak IT itu menguji program. Kita menguji sebuah program seandainya kalau kita lari ke menerjemahkan programnya itu, ketika kita lari di errornya itu ada kendala bagaimana. Itu biasanya kalau dianalisis sebuah, mungkin nanti membangun sebuah aplikasi di bisnis kalian, mungkin kan biasanya kan ada beberapa celah di mana seseorang itu bisa mengalami adalah kendala error. Mungkin pernah melakukan akses website, keluarnya angka 404. Lah itu opsi terakhir apabila suatu website itu ada akhir error, mungkin sedang maintenance, sedang ada perbaikan. Terus ini kemarin itu Pak Heri cari di Instagram itu ada info kedepannya nanti ada kampus magang berdampak. Mungkin ada yang pernah dengar ini. Kemarin kan Pak Nadiem ganti
itu magang sertifikat MSIB. Kalau ini magang berdampak nanti kalau apa? Kemendikbudristek. Ini. Nah, ini apa? Mungkin info terbaru dari Kemendikbudristek. Nanti mungkin di angkatan kalian saya mungkin kalau disupport sama Bu Vivi mungkin kalau apa? Dibantu untuk apa meloloskan kalian bisa mungkin nanti. Tahu, tapi kejutannya itu nanti belum tahu. Magangnya itu seperti apa? Soalnya tahun yang MSIB yang zamannya Pak Nadiem itu banyak terkendala seperti apa? Kalian magang tapi kurikulumnya itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan. Mungkin kerja di PLN. PLN harusnya kan seperti anak teknik elektro harusnya kan di bagian menganalisis arus listrik. Tapi malah dialihkan ke bagian administrasi. Di administrasi pembimbingnya itu kalau S1, S2 enggak apa-apa. Ya pembimbingnya malah anak lulusan STM. Lah itu kan kurang linear. Nah, mungkin nanti kita hari Senin ya tunggu informasinya dari magang ini untuk angkatan kalian nanti arahnya kemana. Soalnya tahun kemarin halo Pak, mengganggu nanti tak telepon lagi gimana lagi ngajar. Oke, terima kasih teman. Oke. Nah, ini yang tertariknya ini keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Ini nanti mungkin minggu depan setelah Pak Heri lihat sosialisasinya bagaimana. Nanti kalau yang MSIB kemarin kampus magang Merdeka itu enak. Mungkin kalian yang pengen seumur hidup pengen naik luar pulau, mungkin naik Garuda, naik pesawat, mungkin masa hidup sekali belum pernah keluar pulau, mungkin ke Sulawesi, Kalimantan, mungkin ada yang merantau. Dulu sing angkatan kakak kalian yang zamannya yang kedua dari Bisdik itu ya alasannya itu nggak boleh orang tua ke luar, tapi biasanya kan kalau pengalaman itu kan guru yang paling berharga. Mungkin kalian nanti bisa banyak pengalaman setelah mengikuti itu. Kalau yang kemarin kan ada yang namanya itu studi independen. Kalau studi independen itu pelatihan. Oke. Mungkin nanti tak kasih informasi mungkin minggu depan hal bagusnya apa. Nanti kalian kan semester atau mungkin semester 4 mungkin bisa dipersiapkan mungkin dari segi CV ya. Bisa bikin kurikulum vitae. Mungkin kalau udah mahir Canva mungkin bisa didesain yang menarik. Oke. Ada senyum-senyum ada Pak? Kayaknya kemarin ada yang Pak Heri ceritain ke Waduk Logung main ke sana ya?
Udah. Gimana? Bagus kan? Kan belum sepi soalnya. Apa? Ya, kelihatan apa? Malu-malu kan? Oke. Yang penting apa? Analisis digital diusahakan traveling lah, nggak apa-apa. Tapi sambil menganalisa suatu bisnis, ya. Ini apa? Gambar cek gitu. Oke, tujuan pembelajaran kita itu memahami konsep dasar dari gambar chat GPT kan asli. Mungkin apa mas-masnya bisa dicoba, mungkin request cewek cantik pakai chat GPT, mungkin judulnya yang bagaimana? Bukan ya? Oke. Memahami konsep dasar dari debugging dalam Python, menguasai teknik penggunaan alat debugging, menerapkan unit testing dengan framework unit test. 4. Mengembangkan kode yang andal melalui pengujian sistematis, mengidentifikasi dan memperbaiki bug dalam kode bisnis. Nah, ini biasanya kalau kalian kan tidak 100% kan berlari ke bagian programming. Mungkin dari kalian kan programming itu kan cuma sebatas mengetahui. Mungkin kalau mau dikembangkan nggak masalah, tapi kalau kalian di bagian programming itu biasanya nanti menemukan ada yang namanya itu bug. Tahu bug? Lebah. Bahasa Inggrisnya lebah. Bug. Lebah tak kumbang sih? Kumbang. Oke. Ini untuk mengidentifikasi, untuk melacak, untuk perbaikan suatu sistem. Mengapa? Karena untuk mencegah kegagalan sistem di produksi, menghemat waktu pemeliharaan kode, meningkatkan kualitas produk digital, di mana kita harus kritis dalam untuk aplikasi bisnis seperti halnya mungkin keuangan, transaksi dan lain-lain. Ini biasanya kebanyakan kalau kalian di bagian programming itu pasti 70%-nya itu selalu melakukan yang namanya debugging atau pengujian, di mana supaya programnya itu tidak ditemukan celah untuk kesalahan. Mungkin pernah istilahnya dulu ada istilahnya sebuah website itu kena hacker itu biasanya kan mereka akan mencari sebuah celah di mana sebuah program itu bisa diakalin. Biasanya itu ada yang main ke desain arsitektur, penulisan kode review, refactoring. Mungkin ini ya kurikulum terbaru nanti ada yang namanya UI UX, user interface. Nanti mendesain sebuah tampilan seperti kemarin Pak Heri jelaskan tentang pengoperasian warna itu juga termasuk dari UI UX, nanti tentang desain arsitektur, bukan desain yang pembangunan ya. Oke. Teknik dasar debugging itu seperti ini.
ini kita punya sebuah kode, kan ini kodenya kan biasa saja kan, bisa saja tidak mengetahui sebuah program ini itu benar-benar nanti berjalannya itu sesuai dengan perintah atau tidak. Oke, seandainya ini kita buat sebuah fungsi untuk menghitung sebuah diskon, kan biasanya kan ini fungsinya, nanti di bagian bawahnya itu kalian ini kalian tuliskan hitung diskon, nanti kalian inputkan total belanjanya itu berapa. Ini sebuah logikanya itu ketika total belanjanya lebih dari 1 juta itu akan larinya ke ini diskonnya 0,1 dikasih 0,1. Ketika tidak ada memenuhi ini nanti akan diskon 0. Nah, dari diskon 0 itu nanti ini akan menghasilkan kembalian diskon yang seperti apa. Oke. Nah, ini kalau bisa diuji coba itu ini oke, ini ada masalah. Oke, coba dikasihkan sebuah fungsinya di sini, hitung total belanjanya itu juta gimana. Terus kalau hitung diskonnya di bawah nih langsung keluar ketika kita menginputkan hitung diskon 4 juta. Oke, ini langsung memproses sebuah fungsi untuk menginputkan angkanya itu 4 juta, terus langsung diproses diskonnya itu mendapatkan angka berapa, itu langsung lari ke sini, potongannya diskonnya itu 400. Ketika diinputkan 1 juta itu larinya 100 di bawah dari 1 juta 1 juta ini itu langsung ke diskonnya 0, tidak ada masalah. Ketika benar
Oke, dilanjut ya. Oke, kelihatan ya. Terus. Ini kan apa? Untuk programnya kan tidak ada kendala. Kita coba ke untuk yang bagian debuggernya ini. Nah, dengan menggunakan Python debugger nanti di apa? Aplikasi Python apa? Aplikasi Python DI apa? Kalian di HP nanti bisa download apa library PDB ini, di mana PDB ini nanti kita menambahkan sebuah ini ada fungsi yang namanya PDB setrace ini. Setrace ini untuk stretching. Ini buat apa? Ini untuk menguji sebuah mungkin potongan dari program ini itu sudah sesuai apa? Sudah sesuai dengan kalau diinputkan itu akan menghasilkan sebuah point error atau tidak, di mana ini kalau seandainya apa dalam proses transaksi jual beli ya, jual beli, di mana kan yang variabel yang digunakan biasanya saldo dari rekening dan jumlah pembayaran. Ketika seandainya itu kalian melakukan transaksi, jika jumlah dari apa pembayaran itu lebih dari saldo yang kalian punya nanti untuk nah ini pasti ya nanti akan langsung keluar saldo tidak bisa mencukupi. Nah, lanjut nanti akan apa kembali bahwa saldonya itu ketika dikurangi jumlah kurangnya berapa. Kalau tidak mencukupi nanti kurangnya berapa. Itu mungkin sebuah potongan program ketika dalam melakukan transaksi. Mungkin di sini seringkali menggunakan kris untuk pembayaran, ya kan? Nah, mungkin nanti di depannya kan ada kayak mungkin di mata kuliah Internet of Things mungkin bisa kita bermain dengan saat melakukan pembayaran, mungkin kita menggunakan perangkat-perangkat dari sebuah yang berhubungan dengan internet, mungkin seperti halnya ketika melakukan pembayaran transfer kris itu mungkin yang di rumahnya udah pengalaman punya toko kelontong mungkin ya. Mungkin ada yang punya toko kelontong? Enggak ya. Usaha kecil-kecilan. Saking kecilnya itu enggak kelihatan. Saking usaha kecil-kecilan, saking kecilnya sampai nggak kelihatan. Nah itu biasanya kan nanti kan mencoba bermain pakai apa, melakukan pembayaran. Ada yang kemarin yang diakalin kan pakai kalau udah terima pembayaran, speakernya itu berbunyi apa sudah masuk. Kan sekarang ini kan banyak penipuan digital kan dalam pembayaran.
Nah, seperti itu. Oke, ini logik. Nah, ini perintah PDB-nya itu PDB, bukan penerimaan didik baru. PDB itu apa? Program debugging. Di mana perintahnya itu kalau di Python itu kita menggunakan huruf I untuk menampilkan kode, N untuk mengeksekusi baris berikutnya. Baris berikutnya itu ini ya. Ini nanti kan ada yang namanya ini breakpoint beberapa titik. Nah ini kan kalau breakpointnya ada dua, nanti bisa menggunakan N untuk melempar ke stretching selanjutnya, itu N. Terus selanjutnya ini S itu untuk masuk ke dalam fungsinya ini ya. Nah, fungsi mungkin ini ada sebuah kelas itu ada beberapa fungsinya itu nanti kalian pengen apa masuk sebuah fungsi apa, mungkin kan kemarin kan yang mungkin ya udah belajar tentang apa kelas mobil, fungsinya kan dari mobil itu kan ada banyak, mungkin fungsi untuk membuka pintu, fungsi membuka apa bagasi dan lain-lain, banyak sendiri. Lah, oke. Ada banyak sekali. Oke, setelah kita mencari apa fungsi apa yang mau digunakan, lanjutnya ke P, cetak nilai variabel. Ini cetak nilai variabel itu nanti dengan P nanti ketika diinputkan nanti keluar dari saldonya itu akan mengeluarkan angka berapa. Mungkin untuk dicek seandainya mungkin menggunakan sebuah rumus ini kurang besar. Ini ya, contohnya ini rumusnya kodenya ini PDB proses transaksi tadi ini dimana apa variabelnya itu saldo dan jumlah. Ketika jumlah pembayaran itu lebih dari saldo, maka pengennya itu keluarnya itu saldo tidak mencukupi. Lanjutnya nanti akan keluar saldonya dan jumlahnya itu kurang berapa. Ini breakpoint ini apa tes ini sebuah apa yang N pertama ini kita cek dengan apa ketika kalian ini dijalankan maka nanti keluarnya seperti ini, nggak keluar program tapi keluarnya itu seperti perintah untuk menginputkan huruf-huruf ini L, N, S, P, C, Q. Saldo itu apa? Saldo ini ya. Kayak kelihatannya masnya saldonya gajian terus. Ini kan mengecek dengan beberapa poin. Ini dari breakpointnya itu dikasih di sini. Mungkin kalau ada if-nya itu ada banyak, itu bisa dikasih beberapa titik. Ini dikasih sini, dimana L kita pengen melihat sebuah program itu breakpointnya itu berada di mana. Maksudnya ini langsung diarahkan ke baris kelima, di mana baris kelima ini sebuah rumus yang
paling mengindikasikan nanti keluar bisa juga kesalahan. Ya paling yang vital sendiri. Lanjutnya ini Pak Heri coba klik N. Ini tidak mengarah ke selanjutnya karena tanpa trace-nya 1. Lanjutnya ketika S itu masuk ke dalam fungsi untuk mengeluarkan ini value errornya. Saldo tidak mencukupi itu bekerja atau tidak. Oke. Nah, ini Pak Heri tak kasih coba di mana saldonya itu 6, jumlah pembayarannya 7. Seharusnya nanti ini keluarnya itu tidak mencukupi. Kalau ini dibalik 7,6, ini harusnya saldonya itu berkurang. Saldo dikurangi jumlah. Tapi kalau kebalik, ini larinya ke sini dulu. Nah, ini saya uji coba untuk melihat ini. Kenapa kok dari fungsinya itu menghasilkan tidak mencukupi? Coba kita ketik P fungsi, dari saldo itu keluar angka berapa? P saldo 6, lanjutnya P jumlah 7. Lanjutnya kita dengan menunjukkan C, lanjutkan eksekusi itu ini untuk melihat value dari sebuah errornya itu, dia melempar dari angka saldo tidak mencukupi ini dari proses fungsi yang mana ya. Ini angka 8, lanjutnya mengarah ke angka 6 ini. Ini bisa tak coba pakai ini.
ya, ini ya. Ini Pak Heri coba. Ini kita pakai import PDB untuk mengecek ketika kalian membuat proses seperti ini, itu nanti akan bagaimana kita menggunakan uji LNSP ini. Oke. Kita dijalankan, keluarnya itu seperti ini. Inputan kalian mau menggunakan huruf apa untuk menguji, ini kan udah. Ini untuk melihat kodenya itu, ini kita L dulu, ini keluar di mana breakpointnya itu ada di ini, if saldo. Ketika mungkin S itu tadi apa ya? S itu untuk masuk ke dalam sebuah fungsi. Nggak bisa. Nggak bisa sih. Oh, ini baru keluar. S itu mencoba menjalankan fungsi itu di mana nanti hasilnya itu tidak mencukupi. Coba kita jalankan menggunakan melihat untuk pengen coba angka yang diproses dari mungkin ini ya, variabel jumlah dan saldo itu berapa. Ini P saldo, ini angka 6, P jumlah per 7. Coba kita cek nanti eksekusinya bagaimana. Di mana ini angka C itu untuk melanjutkan eksekusi, istilahnya ini itu dikasih PDB stretching ini untuk menguji ini, tapi dengan menggunakan C ini, tambahin angka C ini, kita langsung lakukan eksekusi. Nanti programnya itu akan keluar bagaimana. Ketika C, nah ini saldo tidak mencukupi atau error. Anggap saja ini sebuah larian. Kalau ketika kalian melakukan transaksi itu saldonya tidak cukup, pasti hasilnya harusnya itu ke sebuah error. Tapi biasanya kalau di program itu biasanya dikasih sebuah warning itu cukup, saldo tidak mencukupi, tanpa ada yang namanya lari ke sini ya. Coba kalau seandainya ini saldonya itu dibalik 7 sama 6. Nah, ini langsung dieksekusi pakai C, hasilnya langsung kembali 1. Soalnya saldonya mencukupi. Nah, angka 1 ini. Ini fungsi nah, ini ketika S itu tadi fungsinya buat masuk ke dalam fungsi. Fungsi itu
ini ketika kalian pengen menggunakan fungsinya itu berjalan atau enggak, ya. Lah ini kan karena proses transaksinya itu di mana jumlah dari saldo itu lebih besar daripada jumlah pembayaran, itu langsung lari ke fungsi return ini lari, ini ada peringatan ini return, langsung lari ke return dan keluar ke angka 1. Ketika di eksekusi pakai C ini nggak ada errornya, ya, bisa terbayar. Itu apa? Sebuah metode dengan menggunakan LNSP untuk menguji sebuah program itu ada bugnya atau tidak, ya. Oke, dimana unit testing itu untuk bisnis digital itu diperlukan untuk digunakan untuk memastikan logika sebuah bisnis itu bekerja benar, mencegah regresi saat update kode, dokumentasi hidup untuk fungsionalitas. Contoh kasusnya ini seperti penghitungan PPN, kalkulasi diskon, validasi transaksi, dan pemrosesan inventory. Mungkin di sini nanti mungkin kalian tambahan untuk yang nanti mungkin kalau bekerja di bagian administrasi, mungkin tambahin skill perpajakan. Udah ada dapat akuntansi dasar kan? Iya. Tapi untuk PPN belum. Kayaknya nanti juga ada ilmu tentang PPN ini. Oke. Ini tadi kan menggunakan import ini PDB ini untuk melihat menguji sebuah programnya itu sudah bisa bekerja sesuai dengan keinginan kalian atau belum. Tapi dengan menggunakan selanjutnya kita menggunakan import unit test. Unit test itu sebuah library untuk menguji sebuah program itu, mengumpulkan sebuah eksekusinya itu akan keluar bagaimana. Ini pun dari fungsi program ini tidak ada yang namanya, belum dikasih yang namanya tadi fungsi pemanggilan istilahnya ketika di luar ingin melakukan hitung PPN. Lah ini menguji fungsi-fungsinya dulu. Dari fungsinya ini itu ada sebuah error atau enggak. Ini dari uji coba Pak Heri ini, saya uji coba hasilnya itu titik-titik dari arti simbolnya ini berhasil. Kalau seandainya ini F, berarti dari aplikasinya ini melakukan uji tesnya itu gagal. Kalau E itu berarti ada yang programnya itu yang error. Gagal tes. Gagal itu dalam pengujiannya itu tidak bisa melakukan pengujian. Pengujiannya itu enggak berjalan. Kalau error itu dalam skrip-skripnya programnya ini ada sesuatu hal kesalahan. Nah, kalau dari skripnya kalian nanti diinputkan, nanti tambahkan kode ini
if name main ini untuk menghasilkan bahwa dari programnya itu akan keluar yang namanya uji tes ini titik-titik. Ini kita coba.
Oke ya, ini contohnya yang tadi ditanyakan apa? Seandainya itu berhasil, itu apa? Berjalan, itu error, itu gagal, itu seperti ini. Ini sebuah penggalan contoh untuk menguji bahwa programnya pas pengujiannya ini itu berjalan. Dimana kita logikanya saja dulu. Dimana fungsi bisnisnya itu menghitung PPN. Dimana PPN itu harga ditambahin persenannya itu biasanya sekarang ini PPN-nya 10% atau 11%? 11 naik ya? Presidennya siapa sih? 11%. Oke. Ini rumusnya itu harga persen 11, di mana nanti akan hitung PPN-nya itu ini rumusnya harga dikalikan persen dibagi 100 untuk mengetahui berapa harganya itu akan melonjak berapa. Oke, kelas pengujiannya itu kita mengecek pajak di mana untuk mencoba PPN ini ketika isinya ini untuk normal ini hitung PPN 1 juta 110 itu tambahannya. Kalau ini harga normalnya PPN-nya ada tambahan segini. 1 juta tambahannya itu 110. Ini lanjutnya ini ketika hitung PPN-nya itu 0,0. Ini lanjutnya dicek hasilnya bagaimana. Ternyata dari fungsinya ini itu berhasil. Coba pengen dicek secara normal gini ya. Secara normal taruh di bawah sini. Bekerja 0,0. Terus ini diganti dengan 1 juta. Keluar. Oke, ini potongan skrip ketika diuji itu dari programnya itu tidak ada error. Oke, terus ini tadi penggalan program seandainya ini kan ada normal. Coba sebentar. Oke, ini ada 3 potongan fungsi.
Ini untuk ini contoh fungsinya yang berhasil itu ketika di input tadi 1 juta ini 1 juta ini akan keproses. Tapi ini contohnya kalau potongan programnya itu ketika yang versi gagal itu seperti ini. Nah, ini gagal itu karena dari hitungan seharusnya dari pajak itu harusnya di angka ini, tapi kamu maksa pengen ke PP potongannya itu 100.000. Jadi ininya kayak apa, programnya itu agak berbenturan. Berarti berbenturan itu dalam prosesnya itu tadi bilang file salah soalnya dari script variabelnya angkanya itu tidak sesuai dengan hitungan yang seharusnya. Ini seharusnya. Ini bisa dicoba saya. Kita uji coba ya, gagal karena ini ada tulisannya tes ini karena hasil yang diharapkan salah. Kenapa? Ini harusnya itu angkanya itu di 110, tapi kamu inputkan di angka 100.000 ya, 100.000. Kalau nggak percaya kita uji coba ini untuk menjalankan, coba menjalankan PN 1 juta tambahin Rp100.000. Bisa berjalan soalnya, tapi dari aplikasinya potongan ininya tidak sesuai dengan diharapkan. Harusnya menghitung sebuah PPN sesuai dengan hitungan yang berlaku. Kita coba pakai yang ini, contoh tipe yang error. Nah, ini errornya karena ini diinputkan string, ya, diinputkan string itu ketika diproses di sini
di sini tidak mengkalkulasi. Ini tulisannya itu tipenya harus float. Harus float. Nah, ini kalau kamu ganti ini 900 bisa. Nah. Run test titik. Ya. Oke. Itu tadi menggunakan tadi tentang unit tes PDB. Mungkin ini ada banyak lagi. Mungkin di sini ada yang tertarik yang hobinya main game. Kalian pernah dengar ada pekerjaan yang uji coba game, tester game, ya? Nih. Nah, ini ada beberapa job desk yang dimana kerjaannya ini kayak tahu game loh. Nah, ini bugs integrasi. Apa kerjaan kalian mencari celah error dari game itu. Ini ada website tester pun ada. Ini kerjaannya mana? Nah, ini ada verifikasi perbaikan bug. Perbaikan bug istilahnya kalau yang hobinya julid. Ada yang teman kalian hobinya julid, mencari kesalahannya orang. Ayo sebutkan. Ada nggak? Nah, ini harus apa? Ada bakat di situ. Nguji bug. Nah, ini tadi dari Pak Heri sharingkan itu suatu apa? Metode uji bug dari Python itu. Ya. Nanti mungkin dari seperti Gameloft sendiri uji cobanya ada sendiri. Itu biasanya di anak ilmu komputer. Ya. Mungkin nanti untuk yang apa nggak sempat nyatat nanti tak share di YouTube dan sharing materinya untuk uji coba ini tentang menggunakan unit tes. Ini
perbaikan bugs ya. Jadi apa nanti ilmu insya Allah ilmu yang selanjutnya Pak Heri ini ada kok di Job Street apa kualifikasi pekerjaannya ada. Mungkin kalian apa cari apa ada banyak dosen yang sharing apa ilmu tapi ternyata di lapangan pekerjaannya itu nggak ada yang digunakan. Mungkin ada yang pernyataan mungkin saya dulu di SMA belajar limit itu buat apa sih? Terus apalagi apa trigonometri masih apa lagi? Lah ini banyak sekali ini testing. Ini tester web. Master Chef. Nah ini pun kemarin Pak Heri bilang di apa mungkin nanti di semester perantara seperti di apa mungkin pernah buka websitenya BLK ini. Lah di BLK ini kan kalau kalian kepo-kepo kan ada yang namanya pelatihan ini, pembuatan roti, tata boga, make up. Ini disesuaikan dengan KTP kalian masing-masing. Kalau yang Pati ya ikutnya yang BLK Pati. Tapi ya ini keuntungannya ini di sini. Oh nggak bisa keluar, nggak bisa besar. Ini dapat uang saku dan lain-lain. Istilahnya kan, kenapa Pak Heri share BLK ini? Istilahnya kan kalian kan dalam dunia bisnis, trik apa? Teori menjualnya kan ada. Yang belum kan barang yang dijual. Betul? Barang belum ada yang dijual. Mungkin cari bakat-bakat ini mungkin seperti halnya pembuatan roti dan kue. Kalian kan udah punya produk untuk dijual. Tinggal nanti kembangan di ilmu kalian. Mungkin tentang make up mungkin udah punya dasar sendiri kalian make up. Dan itu mbak-mbaknya. Ada kepikiran jadi mua artis? Udah udah bakat atau masih udah menerima pengabdi? Lah ini makanya kepoin ini ya. Ini atau apa? BBPLK. Sebenarnya ada yang menarik sih dari apa kayak BLK yang BPSP Jawa Tengah itu ada kemarin itu kursus pembuatan kopi, mungkin apa mengolah kopi jadi minuman. Gimana Pak itu Pak? Barista di BLK yang di Pemprov Jawa Tengah nanti di daerah Pedurungan sana. Tapi ini untuk yang Kudus itu kayaknya ini yang apa ciwi-ciwi ini mungkin dari cowok-cowok suka apa pengen main apa pembuatan roti ini yang kemarin apa yang
isunya threads-nya itu apa? Comboloni. Lah. Hanya nanti kalau udah dapat apa ilmu baru, nanti mungkin semester depan kalau kemarin kan apa ternyata apa itu kesalahan dari bagian itu nggak lalai, padahal jam terakhir itu harusnya kan standby, malah nggak di ACC. Ya. Nanti semester tahun depan nanti tak ikutkan sambil nyusul teman-teman kalian. Mungkin ada punya ide gimana sih? Apa? Lah ini Nah, ini apa fungsinya Facebook ya itu apa? Tempat mencari apa? Wawasan untuk ide-ide bisnis. Nah, ini. Mana ya? Yang sedang tren itu apa ya? Nah, kayak gini-gini kan seperti potongan-potongan Oreo di CMC ada kan? Pernah main ke CMC? Potongan-potongan Oreo. Nah, ini ada. Tapi bahasa Spanyol. Pak Heri bilang gini soalnya Pak Heri sendiri juga catering. Bikin kue. Donat. Soalnya dari kalau untuk Pak Heri sendiri pun ada apa? Makanan khusus sih. Itu namanya apa? Egg roll dari apa? Kue dari olahan roti tawar. Roti tawar diinovasi nanti jadi sebuah kayak bolu. Ya. Lah kayak croissant itu croissant itu emang penemunya itu Jarum ya, yang dari pabriknya Jarum croissant. Namanya apa? Emang kayak trennya kayak gini itu paling apa? Sedang trending topik. Luar negeri.
Tapi paling terkenal croissantnya Jarum itu. Itu sing bikin Jarum kok. Dari perusahaan Jarum. Croissant sing di Indomaret wah. Savoria. Ya Savoria kan miliknya Jarum, itu pabriknya itu dekat SMA 1 Bayi. Gimana? Pengen daftar di situ, kerja di situ? Ini ada. Nggak suka mau makanannya. Kopi tubruk, Saviora, terus apalagi Midlife, Jarum semua. Lah ini tadi kalau roti kepo ini ya. Tapi kelihatannya dari roti kepo tidak terlalu agak rame ya. Iya, yang kepo-kepo aja. Pak Heri kan agak tahu pemiliknya. Pemiliknya punyanya itu Malibu CS. Ya konternya Malibu. Nggak tahu. Malibu itu jual di sepeda listrik, konter. Terus kemarin itu micet. Pernah main ke micet? Micet ya. Pengen menyaingi gacuan tapi Tidak bisa. nggak bisa di bidang apanya? Rasanya. Iya, rasanya tidak terlalu banyak. Lah makanya itu ini kayaknya ditutup dah ya. Udah ditutup. Pendaftaran tutup. Mungkin nanti lah masanya pasnya itu sesi-sesinya pas di antara mungkin di bulan Juli nanti Agustus itu kalian itu free atau ada perkuliahan. Kalau free kan biasanya manfaatin ikut BLK itu. Soalnya kan nggak ada yang mengajari kalian bikin kue-kue enak-enak ini kecuali dari pelatihan itu. Lah lihat aja udah menyenangkan, apalagi kita terjun menjual ya. Jangankan donat, ini Pak Heri juga ikut gabung ke grupnya yang tambahin topping kacang. Aku tahu biar kalian lapar. Kan kemarin habis pesta daging kan. Kalian nggak ikut potongan di umpus? Nggak di udang ya? Ya wes.
Ini kemarin sih ada yang apa? Tukang cukur rambut sih. Ini cukur rambut. Ah, sebenarnya apa? Ini udah 250 ya? Iya, Pak. Udah selesai. Malah ngelantur kemana-mana. Oke. Baik. Tadi apa? Pagi kuliahnya maraton berarti. Pagi sampai malam. Sampai sekarang. Malah kemarin mau saya request dari Sabtu, nggak bisa. Nah, ya. Telepon.
Oke, tak pasin aja sekitar jam 3 soalnya tadi apa? Ada apa? Kalian masuknya agak molor kan? Ya, wes tak langsung kesimpulan saja. Oke. Jam 12. Tadi berarti terkunci di sini. Iya, Pak. Semua. Tapi di sini bulan. Ibu bulan semua. Live streaming dari Mekah ya. Oke, kesimpulannya mungkin kalau ada pekerjaan yang namanya itu debugging, ada yang debugging itu merupakan skill wajib untuk mungkin melakukan pengembangan ya, dimana kita bisa gunakan mungkin print atau PDB untuk lacak bug, dimana setiap unit testing ini untuk menjamin keandalan sebuah logika sebuah bisnis itu dengan menerapkan prinsip first untuk pengujian efektif, di mana dalam otomasi testing itu kita bisa digunakan untuk investasi kualitas jangka panjang. Mungkin ada yang kasih kesimpulan kenapa kok produksi game itu perlu yang namanya di testing. Komen-komen. Apakah dengan rating di Play Store gamenya banyak bugs itu ratingnya turun? Iya, Pak. Bisa tiba-tiba melihat aplikasi lain. Google kan di landing page. Jadi landing satu tertentu. Oke. Baik, udah jam 3 ting. Oke, saya nanti kita besok ketemu Senin. 3 hari ketemu lagi. Libur lagi. Oke. Semoga saja nanti hari Senin cowoknya sama ceweknya komplit lagi. Soalnya minggu kemarin kan cowoknya pada kemana? Ya. Tapi mau hari Jumat Pak. Tapi doang. Ganti mau di request ganti hari Jumat. Soalnya kemarin dulu sama Pak Bu Vivi takjilnya Jumat malah dilempar ke hari Senin. Iya, bagus Senin. Ya.
Soalnya kalau mas-masnya kan tidak bisa hunting, Jadi Senin pagi. tidak bisa hunting apa masjid-masjid. Mas, biasanya kan antri snack di masjid kan kalau hari Jumat. Gak ada. Di Masjid Purwosari itu kan ada makan besar sih biasanya. Purwosari terus apa? Masjid punyanya modern di Atlas Kaliwungu itu juga tak kasih bocoran maksudnya. Yang membutuhkan. Kalau bisa itu yang mengisi. Oke. Oke, cukup sekian perkuliahan hari ini. Kita tadi materi debugging. Kita ketemu hari Senin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.